Alika. Apa ini? Itu kita harus mendapatkan bendera itu, Kak. Bendera kita disita. Tidak bisa nilam. Siapa sih karakternya yang juga lupa. Kita tidak bisa. Iya, itu kita harus mendapatkan. Gak gitu animasinya. Gitu. Harus ditonton loh. Iya. Film animasi buatan bangsa itu. Benar. Film animasi pertama dengan tema kebangsaan. Emang yang dulu-dulu temanya tuh gak jelas. Cuma yang ini. Tema kebangsaan pertama. Aku kira setelah Jumbo menjadi Bentar film lagi. terlaris di Bentar Indonesia, Tahun maka ini. animasi kita akan meningkat pesat, Akan berkembang. akan mengalahkan Pixar, Disney. Benar. Ini sama Upin aja anjlok ternyata. Masih bagus Upin kemana-mana. Ya Allah. Gimana Kenapa reaksi ya? Alika ketika melihat trailernya, Kak? Saya kira ini bercandaan. Iya. Saya kira filmnya bakal tayang tahun depan lah. Karena masih butuh render yang lebih oke. Ternyata 17 Agustus sudah tayang. Kenapa sih persiapannya sedekat ini gitu loh, dengan hasil seperti itu ya mungkin nggak tahu ya. Apa maksudnya dari produksi aja gimana sampai akhirnya harus tayang 17 Agustus gitu seadanya. Saya koreksi sedikit, tayangnya tuh 14 Agustus. Oh bahkan 3 hari sebelum. Iya. Buat pemirsa, saya ini adalah buzzer dari Merah Putih One One for for All. All. Iya benar. Ya Allah, ada buzzernya. Jadi walaupun ini jelek, Iya. walaupun kualitasnya seperti PS1, tapi semua rakyat Indonesia, apalagi juga anak-anak harus menonton ini. harus nonton. Untuk menghujat di bioskop. Jangan dong. Aduh. Ada Kenapa saja ya drama di Indonesia setelah kemarin Bendera. Bendera One ini Piece, ada ada juga nggak jelas. animasi. Iya. Yang saya salut ya dari netizen juga adalah sampai ketahuan biaya produksinya. Oh iya, si film ini. Yang ternyata mencapai 6,7 miliar. Banyak banget itu. Tapi emang setelah ditelusuri, yang pertama ngomong itu produsernya sendiri. Dia harusnya mah dijaga gitu ya, makanya ya. Iya, Ini malah dibuka sendiri dapurnya. Benar, sehingga menimbulkan spekulasi Ya. dari netizen, masa sih dengan biaya sebesar itu tapi hasilnya seperti ini? Concernnya jadi bukan ke masalah film jelek apa enggaknya sekarang. Iya. Biayanya kemana gitu. Betul, dan juga dari siapa? Iya benar. Apalagi tema animasinya mengambil tema kebangsaan. Iya. Yang mana kita langsung berpikir, ini jangan-jangan uang pajak saya nih. Ya wajah saya dibikin animasi kayak gitu. Aduh, ya Allah. Ada-ada Dan aja. seperti biasa kalau netizen mah kan sekelas FBI ya, Ya, benar. pencarian informasinya. Tidak Setelah tadi bisa. dari penghimpunan dananya yang sampai 6,7 miliar, ketahuan juga kalau kayak karakternya, Jajaran. setnya itu tuh beli. Betul, beli Jadi, aset. template yang ada di aset seperti Dash 3D. Iya. Yang harganya tuh kayak belasan dolar. Orang mau bikin, ya kan Rian Aryadi aja bikin Jumbo itu bikin 5 tahun dari Iya. karakter, set tempat. Ini beli guys. Beli, guys. Beli udah jadi, hasilnya tetap kayak gitu lagi. Iya, ya Allah. Aduh. Padahal ada yang ngebandingin, Kak, Ya. untuk satu episode Demon Slayer aja, Wow, Demon itu Slayer. bisa Iya, 1,8 miliar satu Iya, emang episode mahal. gitu Iya, kan. betul. Ini 6,7. Kenapa Gitu ya? ya. Ada aja. Ternyata ada juga yang sempat melakukan penelitian. Yap. Kira-kira siapa sih orang di balik ini gitu Iya, ya. yang founding dananya kan Iya, ya. karena kan udah ketahuan Produsernya ini tuh udah. berasal dari Perfiki Crescendo. Ada yang coba masuk ke websitenya Perfiki, Oke. perfiki.com. Oke. Pas dia klik apa coba yang keluar? 403 Forbidden. Website aja abal-abal. Ya Gimana kita mau Allah. percaya ini? Ya ampun, ada-ada Ya aja Allah. gitu ya. Tapi berada selentingan katanya ini mah swasta. Iya. Tidak akan mendapatkan uang dari pemerintah. Pakai uang pribadi. Iya, Hobi orang kaya kan aneh-aneh gitu. Iya, benar. Mau bikin film, bikin. Enggak ada. Aduh, Enggak kepikiran nggak sih. kayak gitu dong. Nah, kalau tadi ada website dari Perfiki yang 403 Iya. Forbidden, ini di Korea ada juga kan? Saya
dari tadi bingung bridging-nya Bridging kemana mana ya? Dari tadi ada film di Korea yang lagi bagus, Nah, nggak ada ya. ternyata ini ada website juga Kak di Korea, namanya Adore World. Ini saya tahu lagi berita Ternyata ini. di Adore World itu yang asalnya ada tombol Artis. klik untuk new jeans, Iya. ini sekarang tidak ada. Gila, benar-benar dihapus dari keberadaan oleh agensi sendiri. Sedih. Saya mencoba memasuki Adore World itu kan, dan emang sudah tidak ada. Jadi situs judul. Biasanya kalau nggak ada. Jadi situs judul. Itu bisa dicurangi. Tapi kalau ada curang ditangkap polisi. Disuruh sama bandar. Yang ditangkap bukan bandarnya, yang jago mainnya. Apa gak jelas? Kocak lagi. Apa tadi? Si Adore World ini. Emang di Adore World sudah tidak ada Betul. tuh kalau untuk ngeklik new jeans-nya. Sedih. Tapi yang udah ada nge-screenshotin di hari-hari sebelumnya, emang ada Kak kolom new jeans itu. Sebenarnya ada emang kan. Per tanggal ini nih 11 Agustus udah nggak ada. Jadi awalnya Adore World itu dia informasi soal Adore, kemudian informasi audisi boy group, Betul. kemudian ada apa tuh satu tautan klik gitu Betul. ke New Jeans. Artis mereka kan. Bener. Harusnya. Dulu mah kalau klik itu ya profil. Doji. Sekarang nggak ada. Set. Gitu. Apakah benar ketakutan kita? Iya, mungkin. Kalau New Jeans tidak akan ada lagi, guys. Akan lagi. Makanya kata-katanya dua kan. Kalau dari fans New Jeans tuh mungkin si New Jeans-nya memang bakal dihilangkan, bubar. atau di-disband. Kedua, karena selain ada penghilangan tautan New Jeans, logo hype yang ada di Adore, Yap. terus ada beberapa desain lainnya yang berubah. Oh, Jadi pada akhirnya- emang perubahan layout aja. Atau tadi tanda-tanda kalau New Jeans bakal di-disband. Sedih. Gitu, Karena katanya. memang saya beberapa kali kalau di timeline Twitter saya itu ada yang misalnya Dani lagi di mana bare face gitu. Kayak kegiatan sehari-hari aja gak jadi artis. Iya, Terus saya kepikiran, aduh ini si Jujis ini gimana nasibnya ya? Apa emang beneran udah gak jadi artis lagi? Ternyata emang kalau dari situs itu ya kalau jawab, ya emang berarti udah gak akan ada lagi sih. Bener. Sedih. Nah ngomong-ngomong yang dikeluarin, yang masuk lagi gitu ya Kak, ternyata member Running Man sekarang ada yang baru. Ini saya udah lama gak nonton loh Running Man. Karena ya kalau saya sukanya emang episode yang lama-lama kan. Yang baru gak terlalu ngikutin kecuali ada di bintang tamunya oke lah. Iya. Saya ternyata ada perubahan kan Ada ya. yang baru Kak. Saya juga nggak nyangka Haji Andre masuk. Kenapa jadi tahu di TV? Iya. Dia kirim karangan bunga dong. Iya kan? benar. Selamat kepada Running Man. Tapi kebalik ucapannya. Serius. Nggak Ada beberapa member Itu Running Man yang prediksi baru. kali. Iya. Kak benar. Aku baru ngeh juga setelah ada berita ini nih Kak. Oke. Jadi ada satu member cewek Jieun namanya. Nah, ada satu episode Kak, para member yang lain itu datang ke rumahnya Jieun Oke. dalam rangka Cipderi, selamatan rumah baru. Oh iya biasanya ada. Ingat gak Alika ada Pesta. episode Running Man yang datang ke rumahnya Kwangsu. Kwangsu? Iya, ya ada kan? Kwangsu ada. Itu rame banget, ya kan, lucu, hangat, Iya. begitu ya. Orang-orang juga pada bawa hadiah, terus juga kejutan lain-lainnya ada di rumah itu, di konten rumah itu. Yang Jiun ini mah, wah, siaka. Awkward Kak, karena si JO-nya tuh kayak gini nih. Teman-teman kalau masuk ke sini buat para staff juga nggak boleh nyalain lampu ya. Kok bisa? Soalnya nggak estetik. Oh, dia aja jadi kebatas sendiri gitu juga. Terus Cina ini Kak, kalau di rumah ini mah nggak boleh berisik ya Cina. Oh, gitu. Kata ada hantu kali. Mungkin gitu ya. Betul. Terus ada lagi kan kalau kita datang ke selamatan rumah orang pasti bawa hadiah, Hadiah, kado iya. atau apa gitu ya. Member yang lain juga pada gitu, pada Bawa, beli, beli. pakai duit sendiri. Iya. Taunya pas di rumah Standar. pas dikasihin ke si member barunya itu dia bilang apa coba? Apa tuh? Nggak semuanya akan aku terima ya. Astagfirullah. Soalnya bisa nggak sesuai sama Estetika di rumah ini. Gila. Untungnya Yu Jae-suk dan teman-teman yang hadiahnya nggak diambil sama dia. Oh ya udah sama aku aja sini, sama aku aja sini. Jadiin bercandaan aja. Apa tuh namanya? Biar nggak dingin. Iya bener, biar nggak jadinya awkward. suasana aja agak Gitu. Iya bener. Terus ada lagi ini Caka kayak itu kan di rumah dia, di rumah baru dia. Harusnya dia yang masak dong kalau Iya dong. nyuguhin. Iya. Ini mah nyuruh yang sechan. Ya Allah, padahal member barunya dia. Iya, terus disuruhnya teh nusuk-nusukin sosis gitu. Oke. Yang menyita waktu lama lah gitu. Terus ada lagi sih yang terakhir nih. Oh, ini paling gong. Pas makan-makan, si makanan ke asin.
Oke. Tuh ini mah gara-gara tadi sih kamu gak nurut sama aku kata si Yang Sechan, jangan ditambahin bumbu ini lagi, kamu malah tambah. Nggak apa-apa dah, aku mah sukanya makanan asin. Terus yang lain tuh langsung, wah kok gitu sih gitu ya. Terus apa coba yang paling epic? Ketika pada makan, yang lain mah pakai cup plastik. Sumpitnya sumpit dari kayu. Dia sendok emas teh dengan yang ya mahal, Allah. Ada aja. Berarti emang dari kritikan bukan dari kritikan ya, ini pandangan penonton terhadap cast barunya gitu ya, jelek jadinya. Bener. Karena kalau dari produksian mah pasti itu si Running Man tayangin itu, jadi harusnya udah tahu konsekuensinya dong buat membernya sendiri. Dan yang terakhir Aika akan membawakan kartun-kartun yang bagus ini. Yang ternyata karakter kartun-kartunnya ini mirip sama idol K-pop. Jadi ada tren biasa di Twitter itu suka ada tren. Ada anime sama real life sekarang. Jadi ini tuh karakter-karakter anime yang disandingin sama idol K-pop. Benar. Di sini sudah ada nih Kak. Betul. Verl Bramasta ini. Bukan yang itu dong. Kalau yang itu udah masuknya kategorinya itu parodi. Kayak ini yang awalnya Karina deh kalau nggak salah. Karina bener. Karina deh kalau nggak salah. Karena ini ada salah satu karakter dari Haikyuu. Ini ada manajernya. Dan ini mirip banget sama Karina, guys. Betul. Yang mirip banget tuh dia punya tai lalat, guys. Dan Karina juga punya. Aneh banget. Di tempat yang sama dong. Iya. Ngeri banget. Terus jadi pada banyak yang ngebandingin gitu. Kalau misalnya ternyata style idol K-pop itu banyaknya dari karakter anime. Atau ya mungkin sebaliknya menginspirasi ya. Ada idol K-pop juga yang menginspirasi. Sama kayak yang lagi rame sekarang film K-pop Demon Hunter. Karena kan karakter-karakter di K-pop Demon Hunter juga basically dasarnya tuh dari idol K-pop yang asli. Betul. Kalau ini ternyata ada banyak idol K-pop yang saya yakin mereka banyak banget yang gaya rambutnya kayak ini nih. Di Attack on Titan ada Captain Levi. Jadi Sehun. Ini juga mirip banget. Terus sisanya juga sama yang cewek-cewek, kalau ada yang rambut merah tuh disainginnya sama karakter anime begitu. Nah itulah dia kurang lebih ya. Betul. Untuk podcast kita kali ini seru banget ya, membahas animasi Indonesia. Tadi 10 menit kayaknya gitu bridging-nya lebih ke misu-misu deh. Kenapa sih ada animasi kayak gini? Hasut ke sini itu. Kita bisa 60% membahas kegelisahan Indonesia, saya lagi K-pop. Benar. Banget emang. Nah itu dia podcast untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau ada pembahasan yang mau dibahas sama kita, jangan lupa tulisin di kolom komentar di bawah. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa semuanya nuhun alias Sehun. Dan juga goyang. Kemawa saya. Asbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton dulu lah. Iya, nonton apa nih? Son Horeng.